Semua rival di grup C diprediksi bakal semakin sulit menembus pertahanan timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda punya deretan bek keturunan berkualitas Eropa. Miss Hilgers dan Jay Itzes paling bisa diandalkan karena mentas di dua liga top Eropa. Kehadiran dua pemain ini di skuad Garuda bikin bek keturunan lainnya tertarik bergabung. Komposisi hebat lini belakang pasukan Merah Putih juga membuat pemain lokal semakin ingin bersaing. Bagaimanakah berkah kualitas mewah pertahanan timnas Indonesia? Dikawal dua bek tengah level atas Eropa. Barisan pertahanan timnas Indonesia semakin disorot karena punya bek kelas Eropa. Salah satunya ada Jay Itzes yang namanya terus meroket di Serie A. Bek kelahiran Mierlo ini meneruskan tradisi pemain keturunan Indonesia di kasta tertinggi Italia. Sebelum Bang Jay sudah ada Raja Nainggolan dan Emil Audero. Namun Itzes justru mencetak rekor yang lebih membanggakan untuk Ibu Pertiwi. Sang bek menjadi pemain Indonesia pertama yang debut di Serie A. Saat melawan AC Milan, Bang Jay semakin disorot usai bikin Alvaro Morata mati kutu. Media lokal Italia sampai kagum dengan permainan bek berdarah Jawa ini. Pemain yang paling solid dan tepat waktu di antara ketiga rekannya di lini belakang. Jay Itzes menularkan ketenangan kepada rekan satu timnya, terang kanal berita Tutto Mercato. Kontra AS Roma, Bang Jay juga tampil kokoh sampai Artem Dovbyk gagal mencetak gol. Wajar jika fans Venezia semakin jatuh cinta dengan permainan bek berambut klimis ini. Bukan hanya Itzes, Miss Hilgers juga sukses menggendong FC Twente ke papan atas Eredivisie. Sang bek membantu skuad The Tuckers baru kebobolan 7 gol dari 7 laga. Di Europa League, Hilgers tampil solid saat melawan Manchester United dan Fenerbahce. Kontra skuad Sari Kanarialar, pergerakan sang pemain bahkan sampai harus dijegal oleh Fred. Performa solid Hilgers bikin Jose Mourinho berani memuji tinggi pertahanan FC Twente. FC Twente memiliki tim yang dapat bertahan dengan baik dan bermain dengan rapi, memberikan tekanan tinggi dan dapat menyerang dengan berbahaya dalam transisi. Terang Mourinho. Saat melawan Fenerbahce, Hilgers juga menjadi pemain Indonesia pertama yang mentas di Europa League. Memancing bek keturunan lainnya segera bergabung. Penampilan hebat timnas Indonesia semakin disorot oleh para pemain keturunan lainnya. Beberapa nama mulai dirumorkan ingin segera berseragam pasukan Merah Putih. Kevin Dix kembali dikabarkan tertarik untuk memperkuat tanah leluhur kakeknya. Pemain FC Copenhagen ini sudah menjadi incaran Shin Tae-yong sejak lama. Bahkan media Denmark sampai menyorot peluang Dix membela pasukan Merah Putih. Pada Desember 2022 lalu, proses naturalisasi Kevin Dix dari Belanda ke Indonesia sempat terhenti. Namun, kini proses untuk melanjutkan bintang FC Copenhagen sebagai pemain Indonesia kembali dilanjutkan, tulis media Tips Bladet. Sayangnya naturalisasi Dix saat itu gagal diresmikan karena berhenti di tengah jalan. Namun, sang pemain dikabarkan kembali membuka peluang membela skuad Garuda. Jika berhasil dinaturalisasi, Dix bakal menambah kualitas pertahanan skuad Garuda. Sang pemain punya pengalaman bermain di Eredivisie, Serie A, dan Liga Super Denmark. Selain itu, Dix juga ingin membanggakan kakeknya dengan pulang membela timnas Indonesia. Saya masih memiliki kakek yang lahir di Maluku. Jika saya berbicara dengannya tentang Indonesia, saya rasa dia akan sangat senang jika saya membela timnas, ujar Dix. Selain pemain FC Copenhagen ini, PSSI juga bisa kembali mengejar Jayden Oosterwolde. Bek Fenerbahce ini masih belum mendapatkan panggilan Ronald Koeman. Alhasil, Jayden dirumorkan bisa kembali didekati PSSI untuk dipanggil membela timnas Indonesia. Bahkan, sang pemain juga sempat berbincang dengan Miss Hilgers usai laga Europa League. Momen ini terjadi saat Fenerbahce melawan FC Twente yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Jayden dan Hilgers nampak berbincang ramah sambil ditemani oleh Dan Roth. Netizen tanah air langsung meminta Hilgers untuk mengajak Jayden membela timnas Indonesia. Semakin memotivasi bek lokal tampil lebih gacor. Kehadiran para pemain keturunan juga berhasil membuat mental bek lokal semakin termotivasi. Awalnya, darah keturunan diprediksi akan mengancam para defender yang mentas di Liga 1.
Deretan bek lokal dinilai akan sulit bersaing memperebutkan satu tempat di starting line up. Nyatanya, Wahyu Prasetyo dan Rizky Ridho masih dipanggil oleh pelatih Shin Taeyong. Kedua bek lokal ini dibawa Coach Shin untuk bertarung melawan Bahrain dan Cina. Ridho selalu konsisten menempati satu posisi di skema 3 bek andalan Shin Taeyong. Penggawa Persija Jakarta ini sering melengkapi duo Jay Itzes dan Justin Hubner. Kedatangan Miss Hilgers juga nggak bikin mental Ridho takut gagal bersaing. Sebaliknya, ex-pemain Persebaya Surabaya ini justru ingin mencuri ilmu dari bek FC Twente tersebut. Ini bukan suatu masalah, Miss Hilgers juga pemain bagus. Ini bagus untuk tim dan saya. Karena selama ini saya juga curi-curi ilmu dari pemain yang ada di timnas, ujar Ridho. Sementara Wahyu juga ikut mencuri perhatian karena sudah dipercaya Shin Taeyong. Pemain Malut United ini membantu skuad Garuda mempertahankan clean sheet kontra Australia. Bahkan bek kelahiran Batang ini lebih dipilih Shin Taeyong dibanding Elkan Bagot. Coach Shin mengungkap Wahyu lebih dibutuhkan dibanding pemain Blackpool ini. Nggak ada alasan, karena kami membutuhkannya. Jadi kami pilih Wahyu. Dia adalah pemain pengganti yang penting bagi kami, ujar Coach Shin. Pertahanan timnas Indonesia juga merasakan dampak positif dengan kedatangan Martin Paes. Pemain FC Dallas ini sukses membuat skuad Garuda semakin sulit dibobol. Melawan Arab Saudi dan Australia, sang kiper hanya kebobolan 1 gol saja. Padahal kedua negara ini punya lini serang yang tajam karena sering menjadi langganan Piala Dunia. Paes berhasil mencatatkan 8 penyelamatan gemilang di 2 laga tersebut. Bahkan performa sang kiper langsung mendapatkan sorotan dari Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini memprediksi Paes bisa membantu para kiper lokal tanah air. Saya menonton cuplikan pertandingannya dan Paes ada di level yang berbeda. Kedatangannya akan menjadikan para kiper timnas Indonesia lebih berkembang seperti yang saya lakukan di Persib. Juru taktik skuad Maung Bandung ini juga pernah melakukan hal yang sama. Hodak menantang Teja Paku Alam untuk meningkatkan level permainan sejak merekrut Kevin Ray Mendoza. Teja Paku Alam sebelumnya merasa menjadi nomor 1. Sekarang dirinya terus berkembang semenjak ada Kevin. Mereka nggak berhenti untuk menantang satu sama lain, ucap Hodak. Benar saja, barisan kiper lokal mulai termotivasi mengejar performa Paes. Salah satunya Nadeo Argawinata yang berambisi belajar lebih banyak kepada pemain berdarah Belanda ini. Saya rasa saya salah satu yang beruntung sebagai pemain, karena bisa belajar bersama-sama dalam satu tim dengan Paes. Banyak sekali hal yang bisa saya pelajari dan ambil dari pengalaman Paes, ungkap Nadeo. Kedatangan Paes membela timnas Indonesia bahkan sampai bikin Emil Audero tergoda. Kiper Komo ini dirumorkan mulai kembali membuka hati untuk pulang membela Ibu Pertiwi. Pertahanan Indonesia hampir setara Jepang dan Australia. Masuknya pemain keturunan ini bikin pertahanan timnas Indonesia semakin berkualitas. Skuad Garuda mulai bisa mengejar komposisi lini belakang Jepang dan Australia. Dilansir dari Transfermarkt, valuasi transfer pertahanan timnas Indonesia menyentuh 16,93 juta euro. Jumlah ini lebih tinggi dari lini belakang Australia yang hanya bernilai 14,80 juta euro. Miss Hilgers juga menyamai bandrol Harry Souttar yang bermain di Liga Inggris. Kedua pemain ini sama-sama punya bandrol 7 juta euro hingga menjadi pemain termahal di masing-masing negara. Cameron Burgess yang bermain di Premier League bahkan cuma dibanderol 1,5 juta euro. Jumlah ini jauh lebih rendah dibanding valuasi transfer Jay Itzes senilai 2,5 juta euro. Lini belakang skuad Garuda juga mulai mengejar barisan pertahanan Jepang. Di posisi ini, skuad Samurai Biru punya total valuasi transfer senilai 38 juta euro seperti dilansir Transfermarkt. Skuad Garuda dinilai bisa memangkas ketertinggalan jika berhasil menaturalisasi Kevin Dix. Pasalnya pemain FC Copenhagen ini memiliki harga 4 juta euro. Selain itu, Jayden Oosterwolde juga bisa menjadi tambahan berarti karena memiliki nilai transfer 15 juta euro. Kedua pemain ini akan membuat bandrol pertahanan timnas Indonesia meroket drastis. Skuad Garuda dipastikan punya lini belakang yang hampir mendekati Jepang senilai 35,93 juta euro. Dengan lini belakang yang berkualitas mewah, akankah timnas Indonesia bakal punya pertahanan terbaik di Asia?